Mobil elf berpenumpang 27 santri pondok pesantren terguling di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa pagi. Sejumlah santri mengalami luka dan dirawat di RSUD Caruban. Mobil elf berpenumpang 27 santri pondok pesantren Salafiyah Sholawat terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Madiun, Jawa Timur, Selasa pagi. Kecelakaan bermula saat mobil elf hilang kendali usai mendahului kendaraan di depannya dan berupaya menghindari bus yang di jalur berlawanan. Mobil elf yang terguling dievakuasi menggunakan derek. Diduga mendahului kendaraan yang berjalan searah di depannya. Karena jarak yang sudah mepet, dari arah berlawanan ada kendaraan dos yang melintas. Kemudian sopir berusaha membanting ke kiri. Akhirnya terpelanting dan mengakibatkan kendaraan tersebut terguling. 27 santri yang berada di dalam mobil elf langsung dievakuasi menggunakan ambulans. 7 santri terluka, 2 diantaranya harus menjalani perawatan, sementara 5 lainnya menjalani rawat jalan. Sorotan selanjutnya, Saudara, sejumlah SPBU swasta mengalami kekosongan BBM, salah satunya SPBU Shell yang ada di Kalimalang, Jakarta Timur. Pengendara motor pun kebingungan dan harus mencari tempat pengisian lainnya. Pegawai SPBU Shell memberitahukan kepada pengendara sepeda motor dan mobil bahwa masih terjadi kekosongan BBM. Kekosongan BBM di SPBU ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Oh, mau kerja, ini mau ngisi? Habis katanya. Udah cari kemana ya, Bang? Oh gitu. Emang biasa pakai Shell? Udah dari kemarin susah gak sih nyarinya? Susah. Oh, dari kemarin susah ya? Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan membuka tambahan impor BBM non-subsidi untuk SPBU swasta karena pemerintah telah memberikan kuota impor BBM non-subsidi di SPBU swasta sebesar 110%. Terkait dengan adanya pekerja Shell yang terkena PHK karena kelangkaan BBM, Saudara, Bahlil meminta SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina. Mereka bisa membeli BBM melalui Pertamina. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda menilai pemerintah melakukan kesalahan besar ketika menyatakan akan menyetop impor BBM untuk SPBU swasta. Nailul menyebut pemerintah telah gagal menyediakan BBM berkualitas yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah. Tapi sayangnya untuk BBM yang berkualitas itu tidak bisa dihasilkan oleh Pertamina semata. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya ada masalah di situ. Nah, yang kemudian ini membuat ketika impor BBM yang dilakukan oleh perusahaan SPBU asing itu di stop, maka mereka akan kehilangan stok yang ada di gudang-gudang mereka ataupun di kilang-kilang mereka yang pada akhirnya tidak dapat didistribusikan kepada stasiun pengisian dan juga kepada masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat tidak akan tidak bisa mengakses untuk
BBM yang berkualitas selain dari Pertamina. Informasi lain, hari kedua, Pemprov DKI Jakarta lakukan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang untuk mengurai kemacetan akibat adanya sejumlah proyek galian. Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan membuka satu ruas tol jor dari gerbang tol Fatmawati 2 pada pukul 5 sore hingga 8 malam, khusus kendaraan roda 4. Selain membuka ruas tol gratis, rekayasa juga dilakukan dengan menutup sejumlah akses dan putar balik. Uji coba ini berlangsung hingga Jumat mendatang. Hingga pukul 16 tadi, kondisi lalu lintas di kawasan TB Simatupang lancar. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas di TB Simatupang jelang pemberlakuan rekayasa lalu lintas? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan Adini Anissa. Eril, selamat petang. Jadi rekayasa di hari kedua ini berpengaruhkah, berdampakkah untuk mengurai kemacetan di sana? Ya, Cindy dan saudara, memang untuk uji rekayasa lalu lintas hari kedua akan berlangsung pada pukul 5 sore, yang dimana nanti sekitar 30 menit ke depan akan berlangsung kembali dan nantinya akan diberhentikan pada pukul 8 malam. Dan selain itu juga mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Adini Anissa bagaimana situasi saat ini di Jalan RA Kartini hingga ke Jalan TB Simatupang, yang dimana memang untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ini cukup padat atau signifikan meningkat pada jam-jam pulang kerja. Dan memang sebelumnya, pada hari sebelumnya ini merupakan salah satu titik kemacetan yang cukup meningkat pada pukul 6 ataupun pada saat orang pulang kerja, yang dimana juga ini merupakan upaya dari Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai cara untuk mengurai kemacetan. Salah satunya adalah membuka pada pintu tol Fatmawati 2 pada satu ruasnya secara gratis yang berlangsung pada tanggal 15 hingga tanggal 19 September mendatang dari pukul 5 sore hingga 8 malam. Dan nantinya ini akan diberlakukan hingga 5 hari ke depan, Cindy, yang dimana nantinya juga akan dilihat efektivitas dari uji rekayasa ini. Tidak hanya juga tol saja, melainkan juga beberapa akses hingga putar balik pun ada yang diubah. Hal ini untuk melihat dari efektivitasnya. Dan hari kedua ini juga saya melihat tadi beberapa petugas, baik dari polisi, lalu kemudian juga Dinas Perhubungan, mereka mengatur lalu lintas yang berada di Jalan RA Kartini hingga TB Simatupang ini untuk mengurai kemacetan, Cindy. Dan selain itu juga saya sempat melihat tadi beberapa ada spanduk-spanduk, Cindy, dan tulisan informasi yang dimana menandakan bahwa saat ini sedang ada uji rekayasa lalu lintas yang digunakan, sehingga masyarakat ataupun pengguna jalan khususnya roda 4 yang ingin menggunakan dari gerbang tol Fatmawati 2 ini bisa langsung masuk ke dalam secara gratis yang dimulai pada pukul 5 hingga pukul 8 malam, Cindy. Dan memang untuk selain itu juga informasi yang kami dapatkan dari Pemprov DKI mengatakan ia akan segera merampungkan dari proyek galian yang berada di Jalan TB Simatupang ini, karena memang informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, mereka mengeluhkan kemacetan ini imbas dari penggalian atau proyek galian yang ada, Cindy, dari Jalan Simatupang hingga RA Kartini. Cindy.